Hadir. Adinda, Agung, Aisyah, masih sakit ya. Alena, Davina, Dinda, Fajar, Lutfi, Mercy, Barik, Raihan, sakit. Muhammad Fajar, Fahmi, Nabila, Naila, Pramudia, Syahreza. Kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Masih tentang apa? Masih ingat? Tentang poster, iklan, dan slogan ya. Sebelum dimulai kita pemanasan dulu sebentar ya. Kita ice breaking, kita tepuk-tepuk ya. Kalau ibu bilang tepuk satu, berarti tepuknya berapa kali? Satu di sebelah kanan, satu. Kalau dua di sebelah kiri, dua ya. Ya, kita mulai. Kita coba 1, 2, ya. Kalau 3 di atas, ya, 3 di atas, ya. Tepuk 1, 2, 3. Kalau 4, kanan 2 kali, kiri 2 kali. Ya, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, kalau tepuk 5, kanan 2 kali, kiri 2 kali, atas 1. Tepuk 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tekan ya. Ya. Sudah semangat ya? So, sekarang disiapkan alat tulisnya. Buku tulisnya, buku paketnya disiapkan. Sudah ya? Ya, masih ingat tidak apa perbedaan iklan komersial dan iklan non komersial? Kalau iklan komersial yang bagaimana? Ya, kalau komersial itu untuk mempromosikan sebuah produk. Kalau non komersial, ya, pemberitahuan ya atau mengajak. Ya, itu bedanya komersial dan non komersial. Kalau misalnya yang sering kalian temukan di televisi gitu ya, seperti iklan makanan, minuman, itu masuknya ke dalam non komersial atau komersial? Komersial. Kalau misalnya tentang mengajak untuk bergotong royong, membuang sampah pada tempatnya, itu komersial atau non komersial? Non komersial ya. Itu bedanya jenis iklan komersial dan non komersial. Sekarang kalau iklan, slogan, dan poster, bedanya apa? Ada yang tahu? Kalau slogan yang bagaimana slogan? Ya, kata-kata singkat, mudah diingat, biasanya tentang motivasi ya, itu slogan. Kalau poster? Mengajak, ya betul, mengajak. Kalau iklan? Tadi lebih kepada jual beli ya, menjual produk, mempromosikan, itu masuknya ke dalam iklan ya. Hari ini kalian akan mencoba untuk menulis iklan, slogan, dan poster. Sebelum melanjutkan, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama memahami dan mengidentifikasi struktur teks iklan. Jadi bisa itu slogan ataupun poster. Kemudian menerapkan kaidah kebahasaan yang tepat dalam menulis teks iklan. Dan yang ketiga, menulis teks iklan sesuai dengan elemen-elemen menulis seperti ide pokoknya, pemilihan diksi, kalimat persuasifnya, dan kreativitas visual. Nah, sebelum nanti kalian menulis sebuah teks iklan, poster atau slogan, kalian harus mengetahui dulu apa yang harus kalian siapkan. Ya, kira-kira nih dalam menulis atau membuat iklan, apa saja yang harus disiapkan? Kira-kira apa? Kertas, berarti bahan-bahannya. Kemudian teksnya,
Ya, kemudian apa lagi? Produknya, betul. Kemudian apa lagi? Media. Ya, medianya berarti akan diiklankan kemana gitu ya? Apakah melalui media sosial atau media cetak gitu ya, itu bisa. Kemudian apa lagi yang harus disiapkan ketika kita membuat iklan? Yang paling penting adalah pesan, ya, pesan yang ingin disampaikannya. Kita mengiklankan produk itu untuk apa, ya. Setelah nanti kalian mengetahui langkah-langkah, kalian membuat iklannya. Kemudian setelah itu kalian bisa mempromosikan melalui media cetak maupun elektronik, ya. Kita ke bagian inti ya kegiatan kita hari ini, yaitu tentang menulis teks iklan. Sebelumnya Ibu akan memperlihatkan beberapa contoh iklan. Nah, yang pertama di sini ada iklan apa? Citra, ya. Ini masuknya ke dalam komersial atau non komersial? Kenapa? Mempromosikan sebuah produk. Kira-kira iklan ini untuk siapa sih? Masyarakat umum, ya, masyarakat, betul. Apa yang menonjol, apa yang menarik dari gambar iklan ini? Produknya, apanya yang menarik perhatian dari kalian gitu, dari gambar? Bikin cerah. Ada gambar apa sih di situ? Ini apa nih? Bengkuang, ya. Di situ ada gambar bengkuang. Kenapa ada bengkuang di situ, ya? Karena di situ adalah tujuannya gitu ya, untuk menariknya ada gambarnya. Nah, di dalam iklan ini ada tidak kalimat slogannya? Apa? Ya, betul, cerah demi khas Indonesia. Itu adalah kalimat slogannya gitu ya, kalimat yang menarik perhatiannya. Kemudian selanjutnya, nah ini masuknya apa? Komersial. Tentang apa sih? Kira-kira pesannya apa? Jangan bermain handphone ketika mengendara gitu ya. Selanjutnya, nah ini masih komersial atau non komersial, tentang apa? Berarti mengajak ya untuk melakukan vaksin. Betul. Nah, kalau ini lebih kepada poster atau slogan? Poster ya. Tentang apa? Yang pertama tentang sahabat, yang kedua tentang yang ketiga tentang sahabat juga. Ini komersial atau non komersial? Non komersial. Sekarang banyak sekali ketika kalian berjalan gitu ya, di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekarang kan sedang musim pemilu ya kan, menemukan poster-poster gitu ya. Masuknya komersial atau non komersial? Non komersial, karena mengajak untuk memilih gitu ya. Itu juga termasuk ke dalam sebuah iklan. Nah, ada struktur teks iklan. Yang pertama adalah judul. Bagian ini bertujuan untuk menarik perhatian audiens. Judul harus singkat, jelas. Tadi contoh-contoh yang ditayangkan tadi ada judulnya tidak? Ada, seperti iklan Citra, Indomie, itu adalah judulnya. Judulnya itu harus menarik agar si konsumen itu mau membeli gitu ya, karena dari judulnya saja sudah menarik. Kemudian ini yang paling penting juga dalam sebuah iklan itu harus ada gambar. Tadi gambar itu bisa berupa lagu, musik bisa ya. Kemudian bisa juga warna. Dan yang selanjutnya adalah isi iklan itu apa sih isinya? Bisa berupa kalimat gitu ya, kalimat slogan, pesan, itu bisa termasuk ke dalam isi. Nah, isi itu bisa terbagi menjadi beberapa bagian. Ada manfaatnya ya, manfaat dari iklan yang kita buat itu apa manfaatnya. Kemudian fitur utama produknya apa ya, solusi yang ditawarkannya apa. Kalau tadi makanan berarti solusinya apa gitu ya, biar misalnya kenyang. Kalau produk kecantikan, untuk apa solusinya gitu ya, mengurangi jerawat atau memutihkan dan lain sebagainya, itu harus dimasukkan. Kemudian ada testimoni dari orang-orang yang memakai, itu boleh ada atau boleh tidak ada. Tawarannya apa gitu, bisa berupa harga
bisa berupa misalnya diskon gitu ya, itu termasuk ke dalam tawaran. Ajakannya bisa kalian tuliskan nomor telepon atau alamat gitu ya, atau sekarang kan bisa Instagram gitu ya, WhatsApp dan lain sebagainya, itu dimasukkan ke dalam sebuah iklan. Nah, ini yang paling penting ketika kalian nanti akan membuat sebuah iklan, slogan atau poster. Langkah-langkahnya yang pertama tadi menentukan tujuan iklan. Kalian membuat iklan itu untuk apa? Ya, itu adalah tujuannya. Selanjutnya, target audiensnya untuk siapa? Kalau menjual misalnya makanan berarti untuk siapa? Kalau menjual produk kecantikan berarti untuk siapa? Jadi harus ditentukan dulu audiensnya agar sesuai iklan itu. Kemudian pasarannya. Nah, yang sedang tren apa sih? Misalnya sekarang sedang trennya itu handphone misalnya gitu, berarti harus menjual handphone yang bagaimana. Makanan apa misalnya yang sedang viral, seblak atau apa gitu ya, harus disesuaikan. Pesannya, nah ini pesannya apa yang ingin disampaikan. Kemudian medianya ingin menggunakan apa, elektronik atau non elektronik. Kemudian desainnya tadi ya, bisa gambarnya, warnanya, bentuknya harus disesuaikan. Sertakan tadi ini ya nomor telepon. Nah, ini ada kalimat slogannya ya di dalam iklan itu dan isi iklan. Nah, itu ya, ini adalah beberapa langkah ketika kalian akan menulis sebuah iklan, slogan ataupun poster. Dapat dipahami? Bisa terbayang ya? Ya. Nah, berarti sekarang kita mulai bekerja kelompok. Ya, berarti duduknya sekarang sudah per kelompok ya? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, ya, kelompok 4 di sana, 5, 6, ya, baik. Nah, setiap kelompok akan diberi tugasnya membuat iklan, slogan, dan poster yang sudah Ibu tentukan, ya. Jadi tidak kalian yang menentukan, Ibu yang menentukan, ya. Ibu akan bagikan lembar kerjanya, nanti kalian bisa kerjakan sesuai dengan LKPD. Ya, apa yang harus kalian isi sesuai dengan LKPD-nya ya. Berarti kelompok 1 membuat iklan ya. Kelompok 1 membuat iklan, kelompok 2 membuat poster, kelompok 3 membuat slogan ya. Kelompok 4 membuat iklan, kelompok 5 membuat poster, dan kelompok 6 membuat iklan ya. Jadi harus sesuai, kalian tentukan dulu tujuannya. Sekarang boleh mulai dikerjakan. Boleh menggunakan Canva atau media lainnya boleh, atau mau menulis secara langsung kalian menggambar juga boleh ya. Berdiskusi dengan kelompoknya akan membuat produk apa, isinya apa, ada pesannya ya, ada langkah-langkah tadi yang Ibu sampaikan ya. Ibu beri kesempatan nanti kalau sudah selesai dipresentasikan ya. Boleh sekarang bekerja per kelompok. Ditulis di atas kelompok berapa dan anggotanya siapa saja. Boleh. Yang mau bertanya boleh nanti acungkan tangan. Sambil Ibu tampilkan ya langkah-langkahnya. Satu menggunakan apa iklannya? Canva. Kelompok 2 Canva juga. Kelompok 3 Canva. Kelompok 4 Canva. Kelompok 5 sama gambar. Nanti yang akan ditampilkan dua-duanya. Siap. Kelompok 6 Canva juga. Ya, bikin semenarik mungkin ya. Harus ada warnanya, harus ada gambarnya. Nanti yang sudah dikirimkan ke Ibu agar nanti ditampilkan. Ya, sudah semua ya? Ya, kita lanjutkan presentasi setiap kelompok. Disiapkan perwakilannya untuk ke depan. Ya, kelompok 3. Oh, kelompok 6.
dari kelompok 6. Jika waktu Nabila Fatimah Desa, jadi kalian akan mengikrarkan target pasar SPK ditentukan kepada berbagai kalangan usia dan ekonomi seperti anak-anak dan orang dewasa. Dinginnya hati nikmatin tersendiri. Kembali dengan iklan harga disiplin yang tidak biasa dan presentasi dari kelompok. Jangan dulu tutup. Ada yang mau bertanya? Ini gambarnya sudah sangat menarik ya. Ada warnanya, ada gambarnya. Coba ditanyakan apa yang kalian kurang pahami dari iklan ini. Ayo, ada yang mau bertanya? Oh, ada rasa apa saja di sini disebutkan tidak rasanya? Coba Agung dilihat. Agung, dilihat gambarnya. Ada di situ disebutkan rasanya tidak? Ada tidak? Mainan topping bu. Oh, toppingnya katanya yang suka. Buah-buahan bu. Itu yang nanya. Abur. Ya, berarti kekurangannya di sini tidak ada menyebutkan rasa ataupun toppingnya, ya. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Sudah, boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya, selanjutnya nanti yang tampil suaranya agak keras. Suaranya agak keras ya. Kita lanjut ke kelompok 4. Ya, kelompok 4 boleh ke depan. Dua ini. Nah, Iya. Boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Tentang apa iklan slogan tentang iklan iklan? jasa yang akan diiklankan makanan. Target audiens kepada masyarakat. Pesan utama iklan ayo beli sekarang. Sudah? Ada yang ingin tanyakan? Apakah ada yang kurang dari gambar iklan ini? Jual di mana? Dijual di mana? Warga di Ada yang mau tanya lagi? Sudah cukup? Oh, ada rasa apa katanya? mangga dong. Oh, mangga saja. Hanya satu rasa. Boleh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
dapat diskon 20%. Panas. 5 bulan. Misalkan pengalaman kecantikan baru 6 bulan. Untuk mengurangi jerawat dan sekian dari kami. Assalamualaikum. Bentar. Ya, ada yang mau bertanya? Ada kata katanya. Kegunaan skincare-nya buat apa? Nah, kegunaannya mencerahkan wajah katanya. Tadi siapa ngebila ya? Harga. Wih. Ini harganya sudah terpampang ada diskon katanya. Diskon 20% jadi Itu harganya apa ya? Ini spray ya? Ini spray enggak apa aja ini ada skincare, ada moisturizer, serum, pokoknya semuanya. Oh, sepaket. Ada yang bertanya lagi? nggak ada. Udah ya, sudah jelas ya. Menarik tidak? Menarik ya. Boleh ditutup kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. 5. Maksudnya itu apa? Poster iklan Musopo? Slogannya adalah tetes air berharga baik berhemat bersama. Dari iklan ini adalah tentang mengajak atau menghimbau masyarakat manfaat dari menghemat air cadangan air agar tidak habis, menjaga keseimbangan hidup air. Ada yang bertanya? Tidak ada. Sulit ya. Tapi kelompok ini berbeda dari yang lain karena membuat 2 media ya. Yang pertama menggunakan media cetak dan juga menggunakan media elektronik. Tepuk tangan untuk kelompok ini dong. Nanti untuk kelompok yang lain bisa ya meniru ya. Tidak hanya menggunakan 1 media saja. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 kelompok lagi ya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyaksikan poster tentang perkakas sakti. Targetnya agar masyarakat dan perasaan utamanya agar bisa mengamalkan dengan kebaikan. Slogannya prinsip kebaikan dan kesopanan. Sifat, permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Permisi, ketika ingin berbicara atau melakukan sesuatu, tolong, ketika selalu menggunakan kata tolong saat orang atau melihat orang lain yang membutuhkan. Maaf adalah tanda kepedulian dan penghormatan. Terima kasih. Luangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu atau memberikan sesuatu. Sekian yang kedua. Yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Raina Kak. Seperti kumpul, sejarah kumpul, jalan melatih orang. Paham? Lagi visi, enggak. Sudah? Ya.
Sekian dari kelompok kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah menampilkan hasil dari iklannya ya. Kira-kira apa yang harus diperbaiki ketika kalian presentasi ke depan? Public speaking. Baik itu dari pengucapannya ya, intonasinya. Kan kalau kalian ngobrol dengan teman, volumenya pasti tidak pelan-pelan ya. Nah, harus dibiasakan seperti itu. Apalagi yang harus diperbaiki? Kalau misalnya sudah ada media di depan, diusahakan untuk tidak membaca yang lainnya. Kalian tinggal mempresentasikan apa yang sudah ada kalian tampilkan di depan ya. Jadi agar melatih kalian juga lebih percaya diri ya. Terima kasih sudah tampil. Kita akan melanjutkan kepada kegiatan selanjutnya ya, yaitu kita akan refleksi dari awal kegiatan kita. Boleh yang Ibu tunjuk sebutkan ya, sudah melakukan atau mendapatkan apa saja hari ini. Ya, boleh Mercy. Bisa membuat poster, iklan sama slogan dari media cetak maupun Manfaatnya kira-kira apa Rido? Pelajaran hari ini manfaatnya yang bisa didapat. Mengetahui isi dari ya betul ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian bahwa hari ini kita sudah mencoba ya untuk membuat sebuah iklan. Jadi kalian tahu cara membuat iklan. Nanti kalau misalnya orang tua kalian atau kalian mau membuat sebuah iklan, sudah tahu tata caranya ya. Sekarang boleh disiapkan kertas sedikit saja untuk asesmen akhir, penilaian akhir ya. Siapkan kertas sedikit, beri nama dan kelas. Disobek sedikit saja. Pertanyaannya langsung jawabannya ya. Pertanyaannya sebutkan langkah-langkah dalam membuat iklan. Yang kalian ketahui saja. Sebutkan langkah-langkah dalam membuat iklan. Boleh, kalau yang apa semuanya, kalau diantaranya tidak, asal tidak satu. Yang sudah boleh kedepankan. Sok yang sudah kedepankan. LKPD-nya dikumpulkan ya, LKPD-nya. Gak tahu bu, tidak masuk. Ya. LKPD-nya di bawah, jangan lupa. LKPD-nya. udah Bu tadi sama